Di tengah lembah waktu, riwayat peradaban pasca banjir Nabi Nuh terukir dalam lembaran sejarah. Kisah-kisah ini bersumber dari narasi Al-Quran, hadits Nabi Muhammad, serta catatan para ahli geografi dan sejarawan muslim seperti Ibnu Hurdanbi dan Yaqut Al-Hamawi, membingkai ulang kanvas masa lalu. Mereka mengisahkan sebuah era di mana manusia, setelah selamat dari banjir besar, memulai babak baru dalam saga panjang peradaban. Di pinggiran sebuah lembah yang subur, di bawah langit yang luas, Nabi Nuh berdiri menghadap ketiga putranya. Angin sepoi membawa harapan baru saat mereka memandang hamparan bumi yang terbentang luas di depan mereka, sebuah dunia yang kini bersih dari banjir yang dahsyat. Nabi Nuh berkata dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "Sem, Ham, Yafet, Allah telah memberi kita kesempatan untuk memulai lagi, untuk membangun dunia yang lebih baik." Putra-putranya berdiri dengan penuh hormat, mendengarkan setiap kata dari ayah mereka. Sem yang dikenal bijaksana dan tenang, memandang ke arah timur, di mana matahari terbit menyinari sungai-sungai yang mengalir tenang, Sungai Nil, Sungai Efrat, Tigris, Saihan, Jaihan, dan Faishan. "Ayah, bagian mana dari dunia ini yang akan menjadi tanggung jawabku?" tanya Sem. Nabi Nuh menatap Sem, bagian tengah. Di sana, tempat di mana Yerusalem akan berdiri, di mana peradaban akan tumbuh di sekitar sungai-sungai itu. Jagalah wilayah itu dengan bijaksana dan penuh rasa syukur. Lalu, Nabi Nuh memalingkan pandangannya ke Ham, yang berpostur kuat dan penuh semangat. "Ham, engkau akan menguasai barat sungai Nil, tempat angin barat bertiup. Daerah itu kaya dan subur, penuh dengan kehidupan. Gunakan kekuatanmu untuk memelihara dan menjaga wilayahmu." Ham mengangguk, matanya bersinar dengan tekad, "Aku akan menjalankan amanah ini dengan sepenuh hati." Terakhir, Nabi Nuh menoleh ke Yafet, yang selalu tampak memikirkan sesuatu. "Dan engkau Yafet, akan mengambil bagian timur, di mana angin timur bertiup. Di sana, engkau akan menemukan kesempatan dan tantangan yang unik. Jadilah pionir, dan bawalah keturunanmu untuk berkembang." Yafet dengan wajah yang penuh tekad menjawab, "Terima kasih ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin." Ketika ketiga putra Nabi Nuh berjalan menuju wilayah yang telah ditetapkan bagi mereka, Nabi Nuh sendiri berdoa dengan khusyuk. Ia memohon pada Allah agar keturunan mereka tetap berpegang pada tali agama Allah dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan, seperti yang telah terjadi sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, kemegahan dan kemajuan peradaban yang mereka bangun, perlahan mulai menutupi ingatan mereka tentang pelajaran dari masa lalu. Kesombongan dan keangkuhan mulai merasuki hati keturunan Nabi Nuh. Mereka lupa bahwa kekuatan dan kemakmuran yang mereka nikmati adalah pemberian dari Allah. Di tengah-tengah kemegahan peradaban ini, muncul kaum Ad, keturunan Ham, yang tinggal di selatan semenanjung Arab. Mereka adalah bangsa yang diberkati dengan tubuh yang kuat dan sempurna, mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi dan megah. Namun, kemajuan ini tidak membuat mereka semakin dekat dengan pencipta mereka. Sebaliknya, mereka justru berpaling dari ajaran Nabi Nuh dan mulai menyembah berhala. Di sebuah istana megah di tengah-tengah kota kaum Ad, sang raja mengumumkan, "Lihatlah apa yang telah kita bangun. Kita adalah bangsa yang paling kuat dan maju, siapakah yang dapat menandingi kita?" Namun, suara Nabi yang lembut namun tegas terdengar, memecah kesombongan mereka. "Kekuatan dan kejayaan adalah pemberian Allah," ujar Nabi Hud, yang diutus Allah untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. "Janganlah kalian sombong, kembalilah pada penyembahan yang sejati." Tetapi, kata-kata Nabi Hud tidak dihiraukan. Kaum Adi tetap dalam kesombongan dan penolakan mereka, hingga akhirnya, azab Allah datang dalam bentuk angin yang mematikan, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Ketika angin tersebut mengamuk, menghancurkan istana dan patung-patung, kaum Ad menyadari kesalahan mereka. Tapi, semua itu sudah terlambat. Peradaban mereka hancur, ditelan oleh pasir dan angin, menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Kemusnahan kaum Ad membuka babak baru dalam sejarah umat manusia. Di wilayah yang berbeda, muncul kaum Samud, yang menggantikan posisi kaum Ad sebagai kekuatan dominan di semenanjung Arab. Mereka, seperti pendahulu mereka, dianugerahi kekuatan dan kemampuan yang luar biasa dalam membangun struktur-struktur megah, dengan melubangi gunung-gunung batu.
Di dalam sebuah ruang pertemuan yang dipahat dari gunung, pemimpin Samud berbicara dengan bangga. Lihatlah rumah-rumah yang kita pahat dari batu, siapa lagi yang mampu melakukan hal seperti ini? Kita adalah bangsa yang terpilih, tak terkalahkan. Tetapi seperti kaum Ad, Samud juga jatuh ke dalam kesombongan. Mereka mulai mengesampingkan ajaran Nabi Nuh dan menggantinya dengan penyembahan berhala. Allah mengutus Nabi Soleh, seorang pria yang teguh dan bijaksana, untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku, kata Nabi Soleh dengan suara yang menggema di antara batu-batu gunung. Kekayaan dan kekuasaan yang kita miliki adalah ujian dari Allah. Kita harus menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan dan kesesatan. Kaum Samud menanggapi seruan Nabi Soleh dengan skeptisisme dan tantangan. Jika engkau benar-benar seorang nabi, tunjukkan kepada kami sebuah mukjizat. Nabi Soleh berdoa kepada Allah, dan mukjizat pun terjadi. Sebuah unta betina keluar dari batu, sebuah tanda dari Allah. Inilah bukti yang kalian minta. Jangan menyakiti unta ini, sebagai bukti keimanan kalian kepada Allah, ujar Nabi Soleh. Namun, sebagian besar Samud tidak tergerak. Sebuah kelompok berkonspirasi, dan akhirnya membunuh unta tersebut. Tindakan ini menjadi penanda bagi azab yang akan datang. Nabi Soleh memperingatkan mereka, kalian hanya memiliki 3 hari sebelum azab Allah tiba. Dan benar saja, 3 hari kemudian, suara guntur yang dahsyat terdengar, dan gempa bumi mengguncang fondasi peradaban Samud. Rumah-rumah yang dipahat indah di gunung-gunung runtuh, mengubur keangkuhan mereka di bawah reruntuhan batu. Kaum Samud pun lenyap, menjadi cerita tentang kesombongan dan akibatnya bagi generasi yang akan datang. Dari kejatuhan kaum Samud, peradaban manusia terus bergerak, berpindah dari satu era ke era lain. Di suatu tempat di tepian sungai Eufrat dan Tigris, peradaban baru mulai berkembang, mengambil alih tongkat estafet dari kaum-kaum yang telah musnah. Di sini, di Babilonia, sebuah peradaban baru sedang dalam proses pembentukan, yang akan mencapai puncaknya di bawah kekuasaan seorang raja yang namanya akan tercatat dalam sejarah, Namrud bin Kanaan bin Kus bin Sem bin Nabi Nuh. Di tengah kota yang ramai, istana Raja Namrud menjulang tinggi, mencerminkan kekuatan dan kekayaan kerajaannya. Namrud, keturunan dari Sem bin Nuh, dikenal sebagai raja yang memiliki kekuasaan dan keberanian luar biasa. Dia memerintah dengan tangan besi, mengontrol wilayah yang luas dari timur hingga barat. Dalam sebuah aula yang megah, dihiasi dengan emas dan permata, Namrud berdiri di hadapan para penasihatnya. Kita telah mengalahkan banyak bangsa, membangun kota-kota yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan kita, ucap Namrud dengan sombong. Di tengah-tengah kemegahan dan kesombongan Babilonia, muncul sosok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, seorang pemuda yang bijaksana dan berani, menentang ajaran dan kepercayaan yang salah dari Namrud dan rakyatnya. Dia berdiri di tengah-tengah pasar, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah yang esa, bukan benda-benda ciptaan seperti patung, matahari, bulan, atau bintang. Suatu hari, Nabi Ibrahim dihadapkan ke hadapan Namrud. Kau mengklaim adanya Tuhan selain aku? Tanya Namrud dengan nada mengejek. Nabi Ibrahim menjawab dengan tenang namun tegas, Tuhanku adalah yang memberi hidup dan mematikan. Namrud mencoba mengejek, itu juga bisa kulakukan. Dia memerintahkan membawa 2 tahanan, melepaskan satu dan membunuh yang lain, sebagai demonstrasi kekuasaannya atas hidup dan mati. Namun, Nabi Ibrahim tidak tergoyahkan. Allah membawa matahari dari timur, bisakah engkau membawanya dari barat? Tantang Nabi Ibrahim. Namrud terdiam, tidak mampu menjawab. Tantangan Nabi Ibrahim menunjukkan kelemahan dan keterbatasan kekuasaan manusia dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Namun, kegagalan ini tidak membuat Namrud berubah. Dia menjadi semakin keras dan menentang ajaran Nabi Ibrahim. Namrud memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun dengan kekuasaan Allah, api yang seharusnya membakar Nabi Ibrahim berubah menjadi dingin dan menyelamatkannya. Peristiwa ini menjadi bukti bagi beberapa orang di Babilonia akan kekuatan dan kebenaran ajaran Nabi Ibrahim. Namun bagi Namrud dan pengikutnya, ini hanya memperkuat penentangan mereka terhadap Nabi Allah itu. Seusai keajaiban yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api pembakaran, kisah keberaniannya menyebar melalui Babilonia dan sekitarnya.
Namrud yang kekuasaannya tak tergoyahkan oleh manusia, tetap tidak dapat menandingi kekuatan Allah. Nabi Ibrahim, yang kini dikenal sebagai pemberani yang menentang tirani Namrud, mulai merasakan bahwa waktunya di Babilonia telah berakhir. Tujuan selanjutnya telah terpampang jelas di hadapannya, yaitu tanah Syam. Pada waktu itu, Nabi Ibrahim tidak dikaruniai seorang anak pun, karena Siti Sarah dikatakan mandul. Nabi Ibrahim bersama istrinya dan ditemani Nabi Lut berhijrah ke Syam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 71, "Dan kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim, dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam." Ketika Nabi Ibrahim tiba di Syam, beliau mendapatkan wahyu bahwa Syam akan menjadi daerahnya dan daerah keturunannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Ibrahim membuat pengorbanan sembelihan dan membuat kubah di sebelah timur Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim lalu pergi ke Yaman dalam keadaan lapar dan haus, sehingga Nabi Ibrahim pergi ke Mesir dan bertemu dengan Fir'aun Mesir. Di sanalah terjadi kisah Siti Sarah diperintahkan berbohong kepada raja untuk mengaku bahwa ia adalah saudara Nabi Ibrahim. Dan disinilah Fir'aun menikahi Siti Sarah. Namun ketika berusaha menggauli Siti Sarah, Fir'aun mendapatkan azab Allah. Selepas dari Mesir, Nabi Ibrahim mendapatkan banyak rezeki berupa hewan ternak dan harta, termasuk juga Siti Hajar pemberian Fir'aun. Setelah mendapatkan banyak perbekalan dan hadiah dari Raja Mesir, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Kali ini, beliau ditemani pula oleh Siti Hajar yang sudah menjadi budaknya. Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim berupa tanah Palestina yang dijadikan miliknya. Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina, dimakamkan di samping Sarah di Gua Mahpelah di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan yang mulia dari anak-anaknya Ismail dan Ishak, yang menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.